Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan BKD. Selamat bergabung kembali di channel YouTube resminya BKD Kabupaten Trenggalek dalam acara Ngopi Asik Ngobrol Pintar seputar informasi kepegawaian. Baik kawan, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Formasi dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Ibu Indrayana Ani Rahayu SSTP. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah, iya. Kawan BKD, seperti biasa, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan menyuarakan jargonnya BKD Kabupaten Trenggalek. BKD Kabupaten Trenggalek pasti juara. Iya, kawan BKD. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Ibu Indra terkait pencatatan kehadiran dan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai yang terdampak COVID-19. Jadi Ibu ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Trenggalek memang sekarang pegawainya mungkin banyak yang terdampak COVID-19. Jadi bagaimana Ibu sebenarnya terkait pencatatan kehadiran dan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih Mbak Yanti. Sebelumnya apa jenenge? Kawan BKD. Iya, betul sekali. Kami sampaikan salam dan juga terima kasih kepada kawan BKD semuanya. Selamat datang di channel resminya BKD. Salah satu bentuk pelayanan BKD yakni pemberian informasi terkait dengan layanan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek. Seperti yang disampaikan Mbak Rianti tadi, bahwasanya saat ini banyak sekali ASN dan juga non ASN kita yang terpapar COVID-19. Semoga di tengah-tengah pandemi ini ya Mbak Rianti, kita tetap bersemangat, kita bersama-sama berjuang untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian terkait dengan bagaimana dengan pencatatan ketidakhadiran bagi teman-teman yang saat ini terpaksa tidak bisa melaksanakan tugas kegiatan di kantor karena sedang terpapar COVID-19. Ini pertanyaan bagus Mbak Rianti, mungkin yang belum diketahui oleh kawan BKD, baik itu yang saat ini terpapar maupun yang tidak terpapar. Nah, mungkin nanti dapat di-sharing kepada teman-teman yang lain bahwasanya kita sudah ada surat edaran Mbak Rianti dari PJ Bupati waktu itu, surat edaran nomor 870 186 406 027 2021 seperti itu. Nah, itu terkait tentang pencatatan ketidakhadiran bagi ASN lingkup Pemkab Trenggalek dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam surat edaran tersebut Mbak Rianti di situ sudah sangat gamblang disampaikan. Nah, di sini kita kembali mengingatkan kepada rekan-rekan di semua OPD bahwasanya ketika ada ASN yang terkonfirmasi positif, baik itu hasil dari PCR ataupun rapid antigen ya, rapid antigen. Jadi ketika hasil dari rapid antigen atau PCR itu ternyata dinyatakan positif, maka yang bersangkutan langsung berstatuskan cuti sakit COVID. Oh, cuti sakit COVID. Iya, begitu Mbak Rianti. Terus mencatatnya bagaimana itu, melaporkannya bagaimana gitu. Mbak Rianti tanya dong ke saya. Oh iya, sebenarnya sudah banyak sekali ini ya terkait tentang sebenarnya harus bagaimana setelah seseorang itu dinyatakan atau terkonfirmasi positif COVID-19. Nah ini, lalu biasanya teman-teman bertanya bagaimanakah tentang caranya mengurus cutinya itu, Ibu? Apakah bisa
dilakukan setelah yang bersangkutan ini atau pegawainya ini masuk atau bagaimana biasanya? Oke. Bagaimana untuk mengurus cutinya? Ya. Kami sarankan ketika kawan BKD terpapar positif COVID, mungkin yang lebih diprioritaskan adalah bagaimana mengurus kesehatannya, Mbak Rianti. Oh, itu yang nomor satu itu ya Bapak Ibu Iya, sebenarnya. diurus dulu kesehatannya Bapak Ibu, kawan BKD semuanya. Nah, mungkin untuk pengurusan cuti sakit COVID-nya itu tadi bisa dibantu oleh rekan-rekan di perangkat daerah atau unit kerjanya, mungkin pengelola kepegawaiannya atau seperti apa. Nah, jadi bagi pegawai yang ternyata positif, segera menginformasikan kepada pengelola kepegawaiannya bahwasannya saya terpapar COVID. Kemudian menyerahkan, kan ada surat itu Mbak Rianti, surat hasil PCR atau rapid antigen yang menyatakan positif. Nah, itu diserahkan kepada kepegawaiannya. Nanti kepegawaiannya akan menindaklanjuti melalui sidalaya ya. Balik lagi melalui sidalaya, di situ nanti akan diproses di BKD. Nah, akan diterbitkan surat cuti sakit COVID. Jadi bukan surat cuti sakit, tapi surat cuti sakit COVID. Surat, ingat-ingat ya kawan BKD, jadi yang diurus adalah surat cuti sakit COVID. Nah itu, jadi, nah ini Bu yang jadi pertanyaan lagi. Lalu bagaimana terkait tambahan penghasilannya? Jadi itu yang mungkin teman-teman atau kawan BKD yang pasti tunggu-tunggu. Jadi kebanyakan mungkin ada sebagian pegawai kita itu yang takut Ibu untuk mengurus cuti sakit COVID. Takutnya nanti berdampak pada pemberian tambahan penghasilannya. Lalu bagaimana Ibu sebenarnya terkait tambahan penghasilan bagi pegawai kita atau kawan BKD yang ternyata positif COVID-19? Kenapa kok galau TPP-nya? Apa sudah terlanjur di itu sebenarnya ya. Jadi begini Mbak Rianti, kan tidak ada ya orang yang berharap kena COVID ya. Siapa yang berharap? Jangankan COVID gitu, berharap sakit, batuk, pilek pun tidak ada yang berharap. Ini semua adalah bisa dibilang bencana. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata tidak bisa dihindari dan tetap terpapar? Tadi dokumen cutinya kan sudah diurus, kemudian sudah diterbitkan dokumen cuti sakit COVID-nya. Nah, ketika dokumen cuti sakit COVID itu sudah terbit, nanti operator aplikasi absensi atau ASIK itu akan mengupload ke dalam aplikasi ASIK dokumen tersebut. Nanti operator ini akan mengentry atas nama yang bersangkutan dalam kategori cuti sakit COVID. Jadi tidak usah fingerprint, Mbak Rianti. Iya, nanti ya, kalau fingerprint. Iya, nanti sudah terpapar ke kantor hanya untuk fingerprint terus pulang. Waduh, nanti bahaya ini. Jangan jangan Mbak Rianti. Nah, jadi tidak usah masuk karena kan isolasi dimanapun tempatnya melakukan isolasi. Jadi tidak fingerprint, nanti absennya juga aman, sudah di entry dengan kategori itu tadi. Nah, TPP-nya bagaimana? Itu yang ditunggu-tunggu. TPP-nya tidak akan dikurangi ketika ada kawan BKD, ASN, PNS yang terpapar COVID ini. Jadi tidak usah khawatir. Jadi ketika seorang PNS tersebut dinyatakan positif COVID dengan status cuti sakit COVID, otomatis yang bersangkutan tidak dibebani untuk absensi dan juga kinerjanya. Ya, jadi yang bersangkutan fokus pada penyembuhan dan fokus pada upaya kesehatan. Jadi untuk absen itu juga dibebaskan, untuk kinerja juga dibebaskan.
Jadi juga tidak perlu mengentry Tidak di perlu. aplikasi apa itu, Mbak Yanti? Kinerja Iya, itu ya, Bu. tidak perlu mengentry. Iya. Jadi fokus, istirahat, berjemur, olahraganya di dalam saja. Nanti TPP-nya juga tidak akan dikurangi. Iya. Jadi itu kawan BKD. Jadi kalau sudah ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, yang pertama yaitu untuk mengurus surat cuti sakit COVID ya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, lalu mengentry dalam aplikasi ASIK, dimasukkan dalam kategori cuti sakit COVID, dan untuk tambahan penghasilannya tidak dikenakan potongan ya dari kehadirannya. Tetapi untuk kinerjanya beliau juga tidak perlu untuk mengentry di aplikasi e-kinerja seperti itu. Tapi tunggu Mbak Rianti, kok TPP-nya tidak dipotong? Tapi kalau yang sudah di bank itu ya tetap dipotong loh ya. Itu pengecualian ya, Bu. Beda ya. Soalnya ini nanti bisa live. Iya seperti itu. Jadi ingat ya, ada perbedaannya di situ ya kawan BKD. Potongan yang itu Iya. tetap. Bisa saja Ibu ini. Baik Ibu, jadi mungkin cukup jelas ya kawan BKD bagaimana terkait pencatatan ketidakhadiran dan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, Ibu, lalu bagaimana terkait pegawai yang kontak erat? Apakah perlakuannya itu sama atau ada ketentuan yang lain? Oke. Jadi biasanya kalau ada rekan satu kantor atau keluarga yang terpapar COVID kan ada pihak-pihak yang dinyatakan kontak erat atau mungkin yang merasa kontak erat. Jadi bagi ASN yang ternyata berstatus sebagai kontak erat atau merasa pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif ini, sesuai dengan surat edaran itu tadi bahwa yang bersangkutan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, biasanya Mbak Rianti, ketika mereka yang masuk dalam daftar kontak erat itu dari Satgas nanti akan direkomendasikan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, jadi kembali lagi dengan pencatatan ketidakhadiran ya. Jadi bagi ASN yang masuk kontak erat, kemudian dinyatakan kontak erat, itu mendapatkan surat dari gugus tugasnya, atau bila tidak diberi bisa minta Mbak Rianti ke gugus tugas atau mungkin Faskesnya untuk surat keterangan isolasi mandiri. Nah, kami sarankan untuk mereka yang kontak erat ini untuk segera melakukan tes swab ataupun antigen. Nah, nanti kalau dari tes itu dinyatakan positif, berarti ketentuannya ikut yang tadi, yang ketentuan pertama tadi, yang terkonfirmasi positif. Kalau ternyata hasilnya negatif ya alhamdulillah, berarti kan bisa beraktivitas. Tapi ketika misalkan yang bersangkutan ini kontak erat, kemudian melakukan isolasi mandiri, terus mungkin tidak direkomendasikan oleh Satgasnya untuk melakukan tes, dan mungkin yang bersangkutan juga takut mungkin ya Mbak Angga untuk swab kayak Mbak Rianti juga dulu pernah ya takut karena ya memang kondisinya seperti itu ya Bu, tidak bisa dipungkiri juga. Jadi untuk saat ini kita kan ada ketentuan WFO dan WFH. WFO dan WFH, jadi bisa untuk bekerja dari rumah dengan status WFH. Nah, ketika tidak dilakukan tes, kemudian isolasi mandiri, yang bersangkutan WFH. Nah, karena WFH berarti kan tidak ceklok. Betul. Karena WFH work from home, jadi yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaan, tetap berkinerja Mbak Rianti. Iya dong.
berarti tetap input di E tadi ya Iya, Ibu. kalau tidak bekerja ya tidak usah diinput Mbak Rianti. Kalau dari rumah bekerja berarti diinput di aplikasi e-kinerja. Kalau di rumahnya leyeh-leyeh, kaum rebahan, kemudian window shopping di Shopee atau mungkin berkebun ya tidak usah di entry, kosong berarti kinerjanya. Terus tapi ya itu tadi Mbak Rianti, kami sarankan untuk segera melakukan tes itu tadi. Antigen ya Bu. Nah, jadi untuk bagaimana kalau yang dia sudah melaksanakan swab ataupun PCR test dan masih menunggu hasilnya keluar, itu bagaimana Ibu? Oh iya, kan kalau misalkan rapid antigen hasilnya langsung keluar ya. Kalau misalkan PCR kan terkadang masih membutuhkan waktu sampai dengan hasilnya keluar. Enggak apa-apa Mbak Rianti. Jadi ketika dia itu proses menunggu hasil PCR, dia statusnya itu cuti sakit COVID. Oh, walaupun belum ada hasilnya, masih menunggu betul. Benar ya Mbak Rianti? Benar. Kok Mbak Rianti tahu? Karena sudah membaca tadi. Iya. Jadi sambil menunggu hasilnya itu statusnya cuti sakit COVID. Perlakuannya sama seperti yang cuti sakit. Jadi misalkan hasilnya keluarnya 3 hari, atau mungkin 2 hari, atau mungkin 1 hari. Terus ternyata hasilnya negatif. Jadi yang 1 hari atau 2 hari atau 3 hari itu tadi statusnya cuti sakit COVID seperti ketentuan yang pertama. Tapi kalau ternyata hasilnya positif, jadi ya berarti dari yang 1 hari, 2 hari sampai dengan positif, sampai dengan sembuh itu tadi cuti sakit COVID gitu. Sudah paham ya Mbak Rianti? Oh paham sekali kalau Mbak Rianti. Seperti itu kawan BKD ya. Jadi kalau yang untuk kontak erat disarankan untuk segera melakukan tes ya Ibu. Baik itu mungkin swab ataupun PCR itu tadi, dan dalam antigen dan dalam waktu menunggu hasilnya keluar itu termasuk sama seperti yang pelapanya positif COVID-19 tadi untuk pencatatan kehadirannya ya, itu termasuk kategori cuti untuk mengurus cuti sakit COVID seperti itu. Nah Ibu, ini mungkin ada beberapa kasus ya di luar sana bahwa ada salah satu pegawai itu yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, dan beliau sudah melaksanakan isolasi. Nah, lalu sama pihak kesehatan sudah dinyatakan selesai untuk melaksanakan isolasi, tetapi hasil tesnya itu masih positif. Lalu bagaimanakah itu Ibu? Apakah pegawai tersebut bisa masuk kerja atau seperti apa? Bisa Mbak Rianti, bisa masuk kerja ketika ternyata yang bersangkutan ini oleh gugus tugas ataupun dari pihak yang berwenang itu telah dinyatakan selesai melaksanakan isolasi, maka yang bersangkutan langsung melaksanakan tugas kegiatan seperti biasa. Kenapa? Meskipun hasil swabnya atau antigennya itu masih positif. Nah, biasanya kalau kondisi seperti ini terkadang itu rekan kerjanya yang masih agak ngeri gitu ya, masih apa istilahnya kirap-kirap kolo-kolone. Seperti itu. Wajar Mbak Rianti hal seperti itu. Tapi sesuai kita kembali ke surat edaran itu tadi bahwa misalkan ada ASN tersebut yang telah dinyatakan selesai melaksanakan isolasi, kemudian ternyata hasilnya masih positif, maka kepala perangkat daerahnya Mbak Rianti, kepala perangkat daerah ini dapat memberikan tambahan waktu pada yang bersangkutan untuk melaksanakan isolasi. Melaksanakan isolasi maksimal selama 14 hari. Jadi maksimal selama 14 hari. Nah, statusnya yang bersangkutan tidak lagi sebagai pegawai yang cuti sakit COVID, tapi statusnya adalah WFH. Statusnya WFH. Jadi bekerja dari rumah, kemudian
apa yang dia kerjakan itu dilaporkan di aplikasi e-kinerja. Tapi tidak deadlock, tidak deadlock. Oke. Jadi itu tidak terbatasi apabila ada masa seperti ini atau bagaimana Ibu? Kan kalau sekarang kita kan dalam kondisi ada yang WFH, ada yang WFO. Jadi ketentuan WFH itu tadi yang diperbolehkan mungkin bekerja dari rumah selama 14 hari itu, kalau masa WFH WFO ini selesai, apakah itu juga masih bisa berlanjut atau bagaimana? Iya, ketika kondisi seperti sekarang ini kan lebih fleksibel ya, Iya, Mbak oke. Angga, karena kan saat ini kita berada di masa PPKM. Jadi ketika ada yang disinyalir meskipun belum melakukan tes, ketika disinyalir tidak enak badan, bisa langsung mengambil atau diberi jadwal WFH. Tapi ketika yang ketentuan yang itu tadi, ketika dia itu selesai isolasi tapi masih positif, tapi sudah tidak lagi pada masa PPKM seperti ini, tetap bisa diberikan WFH. Seperti itu. Jadi ini Bu, lagi satu lagi yang Banyak menarik. sekali Iya, ya banyak pertanyaannya. sekali karena ini memang lagi ngetren. Oh, Kawan-kawan gitu. kita, Iya, kawan-kawan iya, iya. kita sekarang memang banyak sekali yang terdampak, Ibu. Jadi banyak yang dipertanyakan bagaimana terkait absensinya ya pegawai yang WFO, ketentuannya itu seperti apa? Apakah masih ternyata kawan BKD yang ada di luar itu masih bingung apakah saya itu absen manual ataukah tetap melaksanakan absensi fingerprint seperti itu Ibu. Ternyata memang ada yang seperti itu. Yang sekarang ya? Iya, pada kondisi sekarang ini. Iya. Saat ini kita kan ada surat edaran Bupati itu ya, Mbak Rianti, terkait dengan sistem kerja WFH dan juga WFO. Kita ikuti ketentuan yang ada saat ini, bahwasanya bagi ASN yang melaksanakan WFH itu tidak melaksanakan absensi by fingerprint, tapi langsung diinput di aplikasinya dengan status WFH. Tapi yang WFO sampai dengan saat ini kita ikuti ketentuan itu, bahwasanya yang WFO tetap melaksanakan absensi by fingerprint. Nah, tapi begini Mbak Rianti, bila memang ada kekhawatiran terkait dengan penularan virus ini melalui absensi fingerprint, kita kembali pada prosesnya Mbak Rianti. Jadi selesai melaksanakan fingerprint, kita cuci tangan pakai sabun yang bersih, kemudian pakai hand sanitizer. Terus bagi perangkat daerah yang saat ini masih menggunakan fingerprint yang by finger. Oh baik, ya. Ya, Pakai jari itu ya. yang dulek-dulek itu loh Mbak ya. Rianti, yang Gitu. banyak jari palsu itu loh Mbak Rianti. Ada juga ya Ibu ternyata yang jari palsunya itu ya. Katanya lambe turah sih seperti itu. Iya. Gitu. Kalau OPD-nya masih menggunakan itu, bisa untuk beralih Mbak Rianti, bisa dikonversi ke sistem mesin absensi dengan menggunakan tangkap wajah. Gitu. Jadi menggunakan wajah. Gitu. Sebenarnya di aplikasi kita sudah support untuk itu. Saat ini di Pemkab Trenggalek ini ada 3 OPD. Sudah ada 3 OPD. Iya, 3 ya. OPD yang menerapkan absensi menggunakan tangkap wajah itu. Ada inspektorat, kemudian Satpol PP, dan BKD sendiri. Nah, jadi mungkin OPD lain kami arahkan untuk segera mengkonversi pada sistem tangkap wajah itu. Seperti itu. Jadi takutnya itu memang di luar sana memang ada sebagian yang berita kalau sudah menggunakan absensi yang menggunakan tangkap wajah itu, apakah dijamin mungkin dalam satu OPD itu tidak ada kasusnya yang positif COVID itu Bu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya seperti itu. Jadi apakah
memang itu bisa mengurangi atau bagaimana seperti itu. Ketakutannya di situ. Nah, kalau saya ya Mbak Rianti, ketika sudah menggunakan tangkap wajah, terus apakah tidak lagi ada yang positif? Wah itu wallahu alam ya Mbak Rianti, karena begini, tangkap wajah tidak dulek gitu ya. Tapi setelah itu ngopi Mbak Rianti, setelah itu mungkin tidak menggunakan masker atau tidak prokesnya tidak diikuti ya sami mawon Mbak Rianti. Jadi intinya kan prokes dan juga peningkatan imun seperti itu. Jadi kalau ya tidak menjamin juga kalau misalkan absensi pakai jari, tidak menjamin dia akan positif. Ketika dia tangkap wajah juga tidak menjamin dia tidak akan positif. Seperti itu kawan yang perlu diperhatikan seperti itu. Terakhir ini Ibu. Sudah terakhir. Ya ini sudah terakhir. Jadi kita mungkin padatkan saja, tidak perlu panjang-panjang. Nanti ada sesi berikutnya mungkin kita bisa mengupas lebih dalam lagi. Ini terakhir, mohon disampaikan pesan untuk kawan BKD. Selama kita ada di khususnya pandemi COVID saat ini Ibu, khususnya bagi pegawai, bagaimana caranya kita ya dari kinerjanya terkait kedisiplinan kehadirannya seperti itu Ibu, monggo disampaikan. Oke, jadi buat kawan BKD semuanya, di tengah pandemi COVID ini, mari bersama-sama kita menguatkan diri kita masing-masing, menguatkan imun kita, karena virus ini tidak lagi mengenal jarak, tidak lagi mengenal status kawan ataupun saudara. Virus ini sangat dekat sekali dengan kita. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjaga imun kita dan juga tetap disiplin pada protokol kesehatan. Nah, terkait dengan kita sebagai ASN, saat ini kita ada sistem kerja WFH dan WFO. Jadi kami himbau kepada seluruh kawan BKD yang ternyata kebetulan melaksanakan kerja dari rumah atau WFH, monggo bersama-sama untuk tetap menjaga kinerja kita. Seperti itu. Jadi kita tetap berkinerja, hanya saja bedanya biasanya kinerja itu kita laksanakan di tempat kerja, saat ini kita laksanakan dari rumah. Jadi bukan berarti ketika WFH ini kita akhirnya libur, Mbak Rianti. WFH tidak sama dengan libur. Nah, itu yang perlu digarisbawahi kawan. Jadi WFH itu tidak sama dengan libur. Jadi kalau yang WFO jangan marry dengan yang WFH. Tetapi yang WFH juga begitu, nggih. Jangan menggunakan kesempatan WFH itu untuk untuk selain dia bekerja. Seperti mengupdate status seperti apa, mungkin gitu. Iya, mungkin ada yang membuat kecemburuan mungkin kan di situ Ibu. Jadi pegawai tersebut sedang WFH, tetapi karena sekarang media sosialnya itu lagi in, beliau mengupload status yang bagaimana, jadi menimbulkan jadi menimbulkan kecemburuan kawan-kawan yang lainnya yang saat itu melaksanakan WFO seperti itu Ibu. Betul Mbak Rianti. Mungkin ada lagi Ibu? Sementara cukup mungkin. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan mungkin kawan BKD kita akan sambung di sesi berikutnya di ngobrol pintar seputar informasi kepegawaian di sesi berikutnya. Kawan BKD jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Dan kawan BKD juga bisa, kalau misalnya ada mungkin ada ide kita di ngopi asik berikutnya itu mau membahas temanya itu seperti apa, mungkin tentang kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat, tentang berkala, tentang cuti, hukuman seperti disiplin. Itu hukuman disiplin dan sebagainya ya Ibu. Bisa untuk komen di bawah ini apa saja yang nantinya akan kita bahas ya. Dan jangan lupa untuk bisa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar kawan BKD tidak ketinggalan terkait tema ngobrol pintar seputar kepegawaian sesi berikutnya.
Mungkin itu saja, kawan BKD tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKD pasti juara.